Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita panjatkan di mana oleh karena kasih dan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini Tuhan masih bisa memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran Tuhan. Warta Jemaat Minggu 3 Mei tahun 2020 dalam bentuk himbauan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya untuk menghadapi dan memutus rantai penularan virus corona COVID-19. Untuk itu masyarakat dihimbau, yang pertama, tetap di rumah, dan jika melakukan aktivitas di luar rumah, maka diharapkan untuk menjaga jarak, interaksi dengan yang lain minimal 1 meter, serta diwajibkan menggunakan masker. Yang kedua, senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang ketiga, jika mengalami demam di atas 38 derajat Celcius yang disertai batuk, pilek, dan sesak nafas, agar segera memberikan diri ke rumah sakit atau puskesmas yang terdekat. 4. Tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan massa atau menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang. 5. Tetap menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga, dan mengkonsumsi makanan atau minuman yang bergizi. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam persiapan untuk ibadah. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada saat ini yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Yance Darmawan, Sarjana Teologia MSI. Kita mulai beribadah. Marilah kita mulaikan ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan dan memanjatkan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Ibadah saat ini ditahbiskan
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jemaat disilakan duduk. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 yang berbunyi begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita menyambut hukum Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 54 ayat 4. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan takut. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Bila kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan yang dibacakan tadi, maka nyatalah bahwa banyak perbuatan kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Menyadari segala pelanggaran terhadap hukum Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengakui segala pelanggaran dan dosa kita. Kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami sudah sesat seperti domba dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami telah mengikuti hawa nafsu hati kami sendiri dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami tidak melakukan
apa yang seharusnya kami kerjakan, malah kami sudah berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Kami mohon dengan kerendahan hati, ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula, ya Bapa yang rahmani, berilah agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan yang mulia Allah dan Juru Selamat kami yang agung, Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat 42. Jemaat berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan anugerah Allah kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang adalah sumber pengampunan. Sebagaimana firman-Nya, Yesus Kristus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan sebagai amanat hidup baru, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita menyambut dengan menyanyi Sabdamu Abadi, Kidung Jemaat 50A. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hendak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur di hari Minggu yang kudus ini, Engkau persekutukan kami dalam ibadah. Di rumah kami masing-masing, kami boleh ada di sekitar firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan. Kami menyadari segala keterbatasan kami Tuhan di dalam memahami, terlebih di dalam mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami. Untuk itu bimbinglah dengan Roh-Mu yang kudus, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini,
serta akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami secara bersama-sama bukan saja menjadi pendengar firman, melainkan pelaku-pelaku kebenaran, sehingga hidup kami menjadi berkat di tengah banyak orang. Inilah doa kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hendak membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10, kita akan membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Berbunyi begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian saudara-saudari firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Mei 2020. Selama beberapa minggu, kurang lebih 2 bulan ini, kita belum dapat beraktivitas secara normal. Sesuai himbauan pemerintah, kita harus stay at home, di mana kita bekerja, belajar, bahkan beribadah dari rumah masing-masing, seperti saat ini. Semua ini dimaksudkan bukan saja untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 yang luar biasa ini, sebab biasanya kita banyak di luar. Namun, corona buat kita selalu di dalam rumah. Walaupun kalau Om Koro lewat, biasanya kita langsung lari keluar rumah lagi. Tetapi saudara-saudara, bahwa dengan himbauan pemerintah itu juga dalam rangka melindungi segenap warga masyarakat dan bangsa, termasuk kita sebagai warga gereja yang ada di dalamnya, dari ancaman dan bahaya yang ditimbulkan virus ini. Tetapi ada saja orang yang abai,
yang ngeyel, yang bapontar ke sana kemari, sehingga akibatnya timbul kasus-kasus positif yang baru. Kalau saja semua kita patuh melaksanakan segala himbauan dan keputusan pemerintah terkait penanganan COVID-19, maka kita yakin badai ini akan segera berlalu, sehingga kita boleh hidup secara normal kembali. Bagaimana dengan saudara-saudara dan saya? Apakah kita tergolong sebagai orang-orang yang patuh, yang mau menghormati pemerintah, termasuk aparat keamanan di dalamnya? Atau tergolong orang-orang yang sulit diatur, hanya mau mengikuti pikiran dan keinginan sendiri, sehingga kita tidak menjadi contoh, tidak menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sering digambarkan sebagai umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 95 ayat 7. Maka kepatuhan dan kesediaan mendengar dan melakukan segala yang baik dan benar sesuai kehendak Tuhan sebagai gembala yang baik merupakan syarat penting untuk menikmati kehidupan yang penuh selamat dan damai sejahtera. Kata gembala merupakan suatu istilah yang banyak digunakan dalam Alkitab, menunjuk kepada para pemimpin yang diberi kepercayaan untuk menggembalakan umatnya. Tetapi gembala dari segala domba, bahkan sebagai gembala yang baik, hanya dapat tepat disandang oleh Tuhan Allah sendiri. Jikalau Tuhan Yesus memakai gambaran sebagai gembala yang baik dalam Injil Yohanes ini, maka sesungguhnya dia menyamakan dirinya dengan Tuhan Allah sendiri. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik untuk menyatakan bahwa dialah sumber kehidupan dan keselamatan bagi manusia. Dia adalah gembala yang bersedia mengorbankan hidupnya untuk mencari dan menyelamatkan dombanya yang tersesat. Dalam perikop tadi, saudara-saudari, Tuhan Yesus menyatakan dirinya juga sebagai pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayatnya yang ke-9. Istilah ini berkaitan erat dengan perumpamaan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Dalam kandang domba, pintu hanya ada satu, agar tidak ada celah bagi serigala maupun orang lain untuk masuk dan mengambil domba yang ada dalam kandang itu. Dan di pintu itulah, saudara-saudara, sang gembala yang baik akan tidur dengan memalangkan tubuhnya, sehingga tidak mungkin pencuri atau serigala dapat masuk tanpa melewatinya. Dengan demikian Tuhan Yesus sebagai pintu dan gembala yang baik bukan saja menjadi jalan dan jaminan bagi keselamatan para domba, tetapi yang menuntun dan memelihara kehidupan para dombanya, yaitu kita sebagai umat milik kepunyaannya sendiri. Sebab kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, dia mau menyatakan dirinya, dia adalah Allah yang datang untuk mau menolong dan menyelamatkan kita. Dan juga dia seperti sabdanya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, ayatnya yang ke-10b. Lalu bagaimana para domba atau umatnya dapat menikmati tuntunan dan pemeliharaan dari sang gembala yang baik? Tentu tidak mungkin gayung, tidak bersambut, atau hanya bertepuk sebelah tangan. Tuntunan dan pemeliharaannya, bahkan keselamatan dan kehidupan yang penuh akan dirasakan apabila para domba, yaitu kita sebagai umatnya, mau mendengar dan mengenal dan mengikuti suaranya. Artinya untuk selamat, tidak tersesat dan binasa, serta beroleh kehidupan, maka seseorang harus memberi respons, percaya dan mempercayakan diri dalam tuntunan dan pemeliharaannya. Kalau Tuhan Yesus mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka kelegaan itu hanya akan diperoleh apabila seseorang menjawab ajakan Tuhan Yesus tersebut. Saudara-saudari yang
kasih Tuhan Yesus Kristus. Realitas hidup saat ini benar-benar menyadarkan kita semua sebagai pengikut Tuhan secara khusus bahwa kita tidak bedanya seperti domba-domba yang penuh kelemahan dan keterbatasan, yang betul-betul memerlukan seorang gembala yang baik. Tanpa tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, maka porak-porandalah kehidupan kita. Virus yang begitu kecil, yang tidak terlihat secara kasat mata, telah membuat semua pengetahuan manusia dan segala sesuatu yang tadinya begitu diandalkan benar-benar dibuat tidak berdaya. Manusia pada umumnya menyadari akan segala keterbatasan dan kelemahannya dibandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan, bahwa kehidupan ini ada dan ditentukan hanya oleh anugerah Allah. Karena itu kita semua dipanggil untuk sungguh-sungguh memiliki kepekaan mendengar, mengenal suara Tuhan, serta mengikuti dalam kepatuhan dan kesetiaan terhadap segala kehendak-Nya. Sebab jika tidak, maka kita akan kehilangan arah, kita akan tersesat dan binasa. Apabila kita sungguh-sungguh taat dan setia, serta patuh terhadap Sang Gembala yang baik, termasuk pada saat ini dalam mematuhi segala himbauan dan arahan dari pemerintah dan para pelayan Tuhan, maka kemungkinan besar kita akan terhindar dari wabah COVID-19 dan segera akan menjalani hidup yang normal. Marilah saudara-saudara, kita menjadi umat yang hidup tertib dan patuh, mengikuti tuntunan Tuhan dan berjalan bersama Sang Gembala Agung kita, sehingga kita tidak tersesat, melainkan senantiasa bersuka cita dalam lindungan Tuhan dan hidup penuh dengan kelimpahan bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. Amin. Kita menyambut pelayanan firman ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah
bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita menyanyi Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua, dan kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita menyampaikan doa syafaat, dan kita nanti akhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala tuntunan dan pemeliharaanmu kepada kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, hingga pada minggu ini kami boleh ada di awal bulan Mei 2020 ini dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan, dalam pemeliharaan dan berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada seperti saat ini. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, terlebih di tengah situasi dan kondisi wabah COVID-19 yang begitu menerpa kehidupan kami dan masyarakat kami, khususnya di kota Palu dan sekitarnya. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang kami boleh nikmati di sepanjang minggu yang sudah berlalu. Kami boleh, walaupun di dalam keterbatasan, senantiasa dipelihara, diberkati oleh Tuhan, lebih daripada Engkau memberi makan burung pipit di udara. Engkau menjaga kami, Engkau senantiasa beri hikmat, kesabaran, sehingga kami boleh mengikuti semua himbauan-himbauan pemerintah untuk dapat menjaga kesehatan dan melindungi daripada segala bahaya, ancaman, penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru ini. Terima kasih Tuhan untuk juga segala pertolongan Tuhan bagi kami, atas segala anugerah, keberhasilan yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu saat ini. Juga kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang beroleh ketambahan usia di sepanjang minggu hingga pada hari ini. Kami percaya bahwa ketambahan usia adalah anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami juga bersyukur untuk semua sehat dan kuat, serta segala hal yang kami boleh nikmati, dan terlebih di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu, tetapi kami tetap teguh di dalam iman dan pengharapan bahwa ada kepastian di dalam Engkau saja. Kami percaya Tuhan boleh bersukacita, boleh memuji dan senantiasa bersyukur karena kuasa Roh-Mu yang mendiami kami, yang senantiasa membimbing, yang senantiasa memampukan kami boleh menjalani hidup percaya kami sekalipun di tengah situasi dan kondisi yang sulit. Kami berdoa Tuhan bagi semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan beribadah saat ini, dengan segala kelemahan-kelemahan dan keterbatasan mereka, dengan segala pergumulan-pergumulan hidup mereka saat ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jamah mereka yang sakit dan lemah,
Engkau jamah kehidupan kami semua yang dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Mungkin banyak kebingungan, banyak hal-hal yang membuat kami begitu memikirkan, begitu terganggu pikiran kami, perasaan kami. Tuhan jamah, Engkau berikan kepada kami senantiasa kekuatan, kesabaran, dan terlebih hikmat Tuhan, sehingga kami tetap boleh ada di hadapan-Mu dan beraktivitas walaupun di dalam keadaan yang sangat terbatas, dan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Diberkatilah kami semua Tuhan dalam segala usaha-usaha kerja dan pelayanan kami masing-masing, dan biarlah kami boleh tetap cukup, boleh tetap menikmati berkat-berkat hari lepas hari, karena Engkau memelihara dan memberkati kami. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu Tuhan, di dalam segala situasi dan kondisi mereka. Engkau yang lebih mengenal mereka, Engkau yang lebih tahu akan segala keberadaan mereka. Engkau adalah gembala yang baik bagi kami semua sebagai kawanan umat-Mu dan gembalaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan, BPP, Majelis Jemaat, dan semua pengurus-pengurus PLK, dan semua komisi-komisi yang ada dalam jemaat, GPD Piniel, Palu secara khusus, bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang senantiasa memberi diri melayani Tuhan di mana saja. Kiranya Tuhan akan melengkapi, menolong, menopang, dan tetap memberkati hidup mereka. Walaupun di dalam keadaan yang begini sulit, tetapi kami tetap dapat melayani Tuhan, bahkan mengembalakan umat-Mu yang sedang dalam situasi dan kondisi yang sulit ini. Kami berdoa Tuhan bagi penanganan virus COVID-19, baik oleh pemerintah, oleh aparat keamanan, oleh para medis yang berada di garda terdepan. Kiranya Tuhan akan senantiasa melindungi mereka, memberikan hikmat, memberikan kesabaran, bahkan menjauhkan mereka juga dari kena dampak COVID ini. Biarlah mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan, sehingga dapat melaksanakan segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan bagi semua yang sudah terpapar COVID-19, baik beberapa para medis dan juga jemaat-Mu, bahkan warga masyarakat di kota Palu ini secara khusus, bahkan di berbagai tempat yang boleh mengikuti daripada siaran ibadah ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menolong mereka supaya Engkau keluarkan sakit penyakit yang sementara menerpa mereka. Mereka boleh sembuh, mereka boleh ditolong oleh Tuhan, mereka boleh pulih kembali dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sudah menjadi korban, bahkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, yang dirundung duka cita. Kami percaya juga bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu tidak lepas daripada pemantauan Tuhan. Dan jikalau Tuhan izinkan semuanya itu, maka itu ialah yang terjadi. Tetapi Tuhan juga akan menghibur dan menguatkan semua keluarga-keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh gereja-gereja yang senantiasa Tuhan hadirkan di muka bumi ini, dan teristimewa di Sulawesi Tengah, lebih khusus di Palu ini, dan di dalam gereja Protestan Indonesia Donggala, baik arah sinode sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau senantiasa berikan hikmat, kemampuan bagi semua pelayan-pelayan Tuhan, bahwa di tengah situasi dan kondisi ini kami tetap melayani Tuhan dengan setia, bahkan melakukan hal-hal yang mungkin tidak kami bayangkan sebelumnya ketika belum pandemik COVID seperti sekarang. Tetapi kami diberikan kesempatan, diberikan peluang oleh Tuhan untuk lebih menjangkau banyak orang, untuk mendengarkan kabar sukacita Injil Kerajaan-Mu, sehingga sekalipun di tengah situasi kondisi yang sulit, wabah virus COVID-19 ini, tetapi Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam persekutuan bersama di rumah-rumah masing-masing kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan kuduskan dan memberkati supaya persembahan-persembahan kami akan menunjang daripada perjalanan
daripada kelanjutan pelayanan-pelayanan melalui gereja-gerejamu, khususnya kami di Jemaat GPID Peniel Paluh. Terima kasih banyak ya Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudari kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.